pendayagunaan dan mengembangkan sekolah dengan melakukan perencanaan, mengelola, mendayagunakan, mengembangkan dan menerapkan, menciptakan dan mengontrol kegiatan yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, upaya mencapai tujuan pendidikan harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber daya. Nah, situasi dan kondisi yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang efektif. Sehingga fungsi kompetensi manajerial dipandang perlu sebagai hal positif dalam memperkaya pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa saja yang harus dilakukan oleh para manajer agar kemampuan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, dan semakin meningkat sehingga adapun cara meningkatkan kualitas sumber daya peningkatan mutu pendidikan kepala sekolah, pemerintah telah dan terus mengupayakan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan melalui berbagai program, dan salah satunya Dinas Pendidikan itu sangat memberikan inspirasi dan motivasi kepada kepala sekolah untuk meningkatkan mutunya sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur bisa tercapai. Luar biasa. Baik, ini kita kembali, Ibu izin kembali sekarang sedang digalakkan dan memang sedang menjadi fokus bersama tentang Merdeka Belajar. Seperti itu, guru penggerak gitu kan, apa-apa kepala sekolah penggerak, bahkan sekolah penggeraknya gitu kan. Nah, ini kalau tadi Ibu sempat menjelaskan sedikit tentang tupoksi kepala sekolah bla 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 dan lain-lain. Ini bagi saya pribadi, selain sebagai seorang pemimpin, seorang manajer, sebenarnya kepala sekolah ini juga ada administrator, ya. Jadi ada beberapa tupoksi-tupoksi yang akan dijalankan oleh seorang kepala sekolah. Ibu nih melihat kepala sekolah kita untuk tingkatan taman kanak-kanak ya Bu ya. Kita punya anak-anak yang lucu-lucu dan kita punya kompetensi guru-guru yang luar biasa. Nah, sekarang kepala sekolahnya, apakah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan banyak sekali upaya-upaya untuk peningkatan daripada kapabilitas seorang kepala sekolah dengan pelatihan kah, atau mungkin studi tiru kah, atau mungkin seperti apa sejauh ini, Bu? Ya, baik, terima kasih. Kalau di jenjang taman kanak-kanak, pendidikan pelatihan yang diberikan melalui wadah musyawarah kerja kepala sekolah, memang ada satu wadah di mana di situ ada satu komunitas kepala sekolah, sehingga nanti semua kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepala sekolah mulai dari pengembangannya sampai kepada bagaimana menjalankan tupoksi sebagai manajerial, supervisor dan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan kebijakan itu memang selalu diberikan pelatihan-pelatihan, khususnya studi tiru juga biasa dilakukan. Yang dilakukan kemarin ini baru-baru bulan lalu kita melakukan studi tiru ke Pinrang karena di sana ada banyak guru penggerak, dan di sini di Parepare setelah melakukan studi tiru kita melakukan pembimbingan, ada fungsi pengawas di sini melakukan pendampingan dan pembimbingan, di mana kepala sekolah sebagai manajerial leader harus memiliki kompetensi itu, bagaimana caranya mengembangkan kompetensi itu melalui komunitas MKKS. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dari beberapa indikator termasuk di sini yang perlu sekali juga menjadi underline kita itu di highlight itu adalah kompetensi sosialnya. Yep. Ya, ini mungkin kalau untuk taman kanak-kanak kan memang harus berbeda mungkin ya. Ini tantangannya jauh lebih lebih menantang kalau kepala sekolah TK barangkali, karena betul-betul bukan berarti jenjang selanjutnya lebih tinggi, tidak ini, tapi kalau kepala sekolah sendiri, Ibu izin dengan kita juga tidak bisa menutup mata, banyak di antara kepala sekolah kita sudah mengeluarkan banyak prestasi. Yep. Nah, itu dia, tidak terlepas daripada pendampingan yang dilakukan teman-teman pengawas. Betul. Tapi kan kita nggak boleh puas sampai di situ. Ya, seperti apa kemudian mungkin ada inovasi atau mungkin selain pelatihan-pelatihan, apakah lagi mungkin memotivasi, sekarang kan lagi pendaftar kepala sekolah penggerak. Nah, ayo ikut-ikut. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan untuk taman kanak-kanak untuk motivasi nih guru-guru, kepala sekolah, ayo ikut seleksi. Nah, silakan. Ya, baik. Kami dari pengawas kan, kemudian kami juga punya komunitas pengawas. Ada beberapa binaan ya, termasuk saya punya 26 binaan ya Bu ya, karena kebetulan di pengawas taman kanak-kanak itu ada 3 orang. Jadi kemarin sudah pensiun 1, jadi tinggal 3. Jadi kami berbagi tugas untuk melakukan pendampingan, selain pendampingan untuk pembinaan kepada kepala sekolah melalui PKG, PAUD dan gugus ya. Jadi fungsi pengawas di sini sebagai
motivator dan menginspirasi guru-guru atau kepala sekolah untuk mendaftar. Jadi melalui pendampingan itu tadi kami lakukan pertemuan melalui PKG, kami adakan memberi motivasi dan inspirasi, kemudian memanggil menjadi istilahnya ini berbagi praktik baik kepada teman-teman yang sudah masuk sebagai guru sekolah penggerak atau guru penggerak untuk kalau bisa di Parepare memotivasi. sendiri, Bu, izin mohon maaf saya salah. Untuk teman kanak-kanak kita sendiri Parepare yang sudah masuk sebagai sekolah penggerak sudah berapa? Baru memulai. Oh, Kalau sekolah guru penggeraknya sudah pengajar praktiknya sudah banyak. Alhamdulillah. Kalau guru sekolah penggerak untuk SD itu ada 1. Jadi kalau di TK belum, baru mau memulai, baru memotivasi. Segera nanti insya Allah. Segera. Baik. Nah, sekarang kita sedikit bergeser, Ibu, kapasitas Ibu sebagai pengawas. Ini kan tidak bisa kita nafikan bagaimana seorang pengawas melakukan banyak pendampingan, memotivasi dan menginspirasi tadi kata Ibu. Nah, hadirnya para guru penggerak, kemudian para pengajar praktik, apakah ada sebagai seorang pengawas, Bu? Apakah ada progres yang bisa Ibu rasakan sebelum hadirnya para PP dan para GP ini, Bu, untuk peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran bagi anak-anak kita di taman kanak-kanak? Banyak. Ada banyak. Ya, Alhamdulillah. ada banyak. Kenapa saya katakan ada banyak? Karena kami juga sebagai pengawas sudah meminimalisir tugas kami, karena kami hanya memberikan motivasi kepada penggerak untuk bisa berbagi praktik baiknya kepada teman-teman melalui PKG tadi itu, PKG atau gugus-gugus di dalam komunitasnya itu. Kan di sini ada komunitas komunitas guru penggerak ya. Kemudian komunitas guru penggerak itu nanti akan berbagi praktik baiknya kepada teman-teman di PKG dan gugus seperti itu. Oke. Jadi banyak nilai positif. Banyak. Ada banyak budaya positif yang dan praktik-praktik baik tentu saja ya dirasakan oleh para rekan sejawat. Karena pasti teman-teman guru penggerak ini dan para PP itu akan menularkan virus-virus positifnya. Jadi banyak sekali ilmu baru. Tapi kemudian Ibu, tentu saja sebagai pengawas, tadi kata akhirnya kita tugasnya jauh lebih ringan karena dengan hadirnya PP dan GP. Tapi tentu saja hal ini menjadi sebuah catatan penting ke depan bagaimana ini terus bisa ditingkatkan pasti untuk taman kanak-kanak. Karena saya berpikir gini, Bu, seperti saya di SMP ya, saya merasa sangat terbantu sekali jikalau anak-anak keluaran SD itu memang ketika di sekolahnya itu dia sudah dilatih, kemudian dipandu menjadi seorang yang sudah siap masuk SMP. Kan kadang-kadang kita ngajar ini perasaan kayak masih SD, tapi ada juga emang sudah siap menjadi SMP. Nah, ini taman kanak-kanak loh, Bu. Istilahnya bagaimana teman-teman ibu sebagai pengawas gitu ya dari Dinas Pendidikan itu anak-anak ini siap untuk melanjutkan pendidikan ke SD. Kan ada kan kayak gitu, Bu. Saya sendiri bukan testimoni tapi ngerasa gitu, wah ini rasanya kita masih ngajar anak SD, tapi ada juga, wah ini sudah siap jadi anak SMP. Nah, seperti apa, Ibu? Mungkin juga pencerahan untuk orang tua di rumah, karena kan tidak sedikit orang tua anak-anak itu harus diajarin membaca, menulis, karena mungkin ada konsep yang jauh lebih matang dalam menumbuh kembangkan potensi anak. Silakan. Baik, untuk di PAUD khususnya ya, pendidikan di jenjang pendidikan taman kanak-kanak, persiapan untuk masuk ke jenjang SD itu kan usianya harus 6 tahun ya. Terus kemudian di sini dituntut manajerial kepala sekolah bagaimana meningkatkan mitra, hubungan dengan orang tua murid melalui parenting ya. Kemudian kita sebagai selaku pengawas pembina hanya melakukan monitoring apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, bagaimana program kerjanya. Kemudian diberikanlah ilmu parenting kepada orang tua, bagaimana kesiapan anak untuk bisa masuk desa. Di sini ada namanya transisi PAUD SD. Jadi ada program pemerintah sekarang, kalau tidak salah ini adalah episode ke-24 ya di Pak Menteri itu yang mencanangkan ini. Kemudian kesiapannya itu dia harus siap mental, sosial emosionalnya harus bagus, kemudian bagaimana perkembangan anaknya ke depannya itu bisa menerima pelajaran dengan baik. Masalah calistung itu tidak dilarang sih, tetapi caranya, tekniknya harus menggunakan proses bermain, karena memang kita tahu bahwa di PAUD itu melalui bermain anak belajar seperti itu. Nah, makanya di transisi PAUD ini, di kurikulum Merdeka ini kan ada namanya fase pondasi
Kalau di PAUD fase pondasi, kalau di kelas 1 2 itu fase A B ya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini nanti yang diberikan diberikan pemahaman kepada guru, ada komunitasnya antara, harusnya nih ya. Tapi kalau di Parepare kayaknya belum terbentuk komunitas antara guru PAUD dengan guru SD kelas 1 2, kelas awal, supaya ilmunya bisa nyambung. Pemahaman tentang konsep pembelajaran yang untuk pendidikan anak usia dini itu bisa nyambung antara TK dan SD. Dulunya kan tidak, ya, artinya tidak nyambung langsung. Saya perhatikan kalau di SD, kalau sudah kelas 1 tidak dipikirkan lagi usianya berapa, langsung suruh buka halaman gitu kan, seperti itu. Betul. Jadi harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya memang diberikan melalui bermain dia harus belajar. Ada beberapa konsep pembelajaran melalui literasi dan STEAM, karena sekarang kan di Merdeka Belajar ada capaian pembelajaran untuk taman kanak-kanak itu ada jati diri, kemudian nilai agama dan budi pekerti, jati diri, bagaimana literasi dan SIM rekayasa gitu kan, mengajari anak bagaimana dia berpikir higher order thinking skill seperti itu dari melalui bermain seperti itu, dan memanfaatkan Luspar sebagai alat main. Nah, inilah bagaimana kepala sekolah sebagai manajerial untuk bisa menata, mengelola lingkungan belajarnya dengan baik, termasuk itu tadi bagaimana kemitraan dengan orang tua yang perlu diperhatikan. Oke, kemitraan dengan orang tua, karena kan kembali lagi bahwa memang seperti Ika gitu kan, ngajarin anak-anak paling dari jam 7.15 sampai kadang 13.15 atau kadang 12.50 begitu. Jadi kita hanya menemani anak itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sisanya itu akan kembali ke rumah. Nah, ini memang saya sepakat sekali dengan statement Ibu tadi bahwa lewat bermain anak-anak belajar. Jadi ketika anak-anak umur di TK, jangan dipaksa dulu untuk membaca. Paling nggak mereka kenal dulu, Bu ya. Oh, ini gitu. Tapi bagaimana Ibu kapasitasnya sebagai pengawas, kemudian bisa merangkul. Nah, ini dia kolaborasi dengan para orang tua wali siswa seperti itu. Untuk kemudian di guru-guru di sekolah juga bisa membangun relasi, legacy dengan para orang tua wali anak-anak kita di rumah. Jadi itu tadi, Bu, ada pertemuan setiap bulannya untuk orang tua. Jadi kami seperti paguyuban juga. Ya, paguyuban. Kalau di situ namanya POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Itu dibangun. Jadi semua kegiatan-kegiatan awal yang akan dilakukan di tahun pelajaran baru itu dikumpulkan orang tua untuk bisa membuka opening tema. Kemudian nanti dikasih tahu orang tua bahwa inilah kita program, mohon bantuannya dan kerjasamanya untuk kelancaran kegiatan ini, seperti itu. Jadi ada kegiatan paguyuban setiap bulan yang dibentuk, dan terus terang di wilayah saya, binaan saya ada semua. Ya, di wilayah teman-teman saya juga sudah dibentuk itu. Dan kalau misalnya ada kepala sekolah ya di taman kanak-kanak itu kan bervariasi kualifikasinya, jadi sesuai dengan yayasannya, tidak seperti di SD kan PNS itu. Jadi kalau di TK kan ada juga yang non PNS seperti itu. Jadi itulah yang kami sebagai pengawas ini menjadi salah satu mitranya untuk selalu mendampingi, melihat dan memonitoring apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut. Ya, luar biasa. Jadi memang karena jangan pernah menafikan pendidikan anak usia dini dari playgroup sampai dia taman kanak-kanak, karena ini adalah modal anak-anak paling nggak punya teman dan bersosialisasi loh. Itu adalah sebuah pengalaman yang sulit sekali untuk didapatkan ketika anak sudah mau main sama orang lain. Itu kan progresnya bagus ya Bu ya. Nggak mesti harus ranking berapa, harus dapat peringkat apa. Kalau anak saya cuma butuh 2, dia sehat dan bahagia, udah selesai. Sama itu. Karena kadang-kadang kita tanya ketemu ranking berapa anak tapi tidak pernah kita tanya bahagia aja anak kan itu ya Bu ya. Ini Bu lebih paham pasti soal itu. Dan mungkin sebelum kita jeda, saudara-saudara, saya mengajak Anda untuk berinteraksi di fanpage Facebook TV Peduli bersama Ibu Dr. Haja Mulyati MPD ya, dari pengawas Taman Kanak-kanak Disdikbud. Saya masih akan segera kembali selepas ini. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir,
serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama Ibu pengawas Taman Kanak-Kanak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Ini kita tadi sempat kemana-mana, tapi kita tidak menghilangkan marwah daripada tema kita hari ini seputar meningkatkan kemampuan kompetensi manajemen